Jangan lupa subscribe, like, dan komen juga ya guys. Terima kasih udah main ke channel saya. Di sini saya akan berbagi cerita pengalaman saya di rumah sakit karena COVID. Banyak hal positif, banyak hal negatif, stres banyak. Yang penting dibawa fun aja. Oke, berawal itu adanya acara kantor. Kita memang setiap tahun ada bikin acara annual gathering, tapi tahun ini kita diadakan secara online di kantor. Kebetulan saya di sana itu ditunjuk menjadi karakter Bagong. Nanti akan ada sesi pertunjukan. Nah, saya datang itu jam 10. Jam 10 siap-siap untuk preparing GR, kemudian cek kostum, coba kostum, kemudian lihat situasi juga. Nah, terus berjalan waktu sampai akhirnya di pukul sekitar jam 12.35 badan itu ngerasa nggak enak. Awalnya demam, itu pun saya lawan dengan minum obat pasar, ya Decolgen lah ya. Sekitar sejam berangsur membaik. Kemudian selang sejam lagi kambuh lagi. Terus minum lagi, masih begitu lagi, dan tiba-tiba kepala pusing. Kepala pusing itu awalnya belum keliangan, bukan kayak muter, tapi hanya pusing. Tapi lama-kelamaan itu sakit. Waktu udah nunjukin jam 15, sekitar 15 jam 3 lah ya, 3 sore. Sedangkan acaranya itu pas karakter keluar itu sekitar jam 8 malam. Jam 3 sore kepala tambah parah, pusingnya udah tambah parah. Itu dunia tuh kayak muter banget rasanya. Sempat berpikir mau pulang, gue nggak mungkin gue kayak gini nih, daripada nanti jam 8 malam pas go show-nya gue pingsan, karena gue pikir tuh parah banget pusingnya. Akhirnya gue beraniin izin sama PIC event itu untuk pulang. Akhirnya saya bilang, "Teh, izin ya teh, kepala pusing banget, udah kayak ini." Akhirnya disuruh minum obat. Dan akhirnya makin parah juga. Itu udah jam 4 ya, kisaran jam 4. Akhirnya ngomong lah ke HRD. Kebetulan namanya Yun, kayaknya gue nggak bisa deh ini, gue nggak dilanjutin, pusing gue parah banget. Akhirnya dikasih option minum obat. Tapi saya bilang bahwa udah minum obat berapa kali gitu. Nah, udah dapat izin dari HRD boleh pulang. Tadi dalam hati berpikir, terserah deh mau dapat TSP daripada gue pusing. Akhirnya gue pulang naik motor, gue bawalah Beat gue untuk pulang. Nah, di tengah jalan akhirnya gue mampir ke Rumah Sakit Islam Pondokopi untuk check up. Ini gue kenapa sih gitu loh. Awalnya demam, lanjut pusingnya juga parah. Nah, di motor itu juga kondisi masih masih pusing, tapi gue paksain aja. Akhirnya mampir ke Rumah Sakit Islam Pondokopi, larilah ke UGD. Wah, di situ udah banyak pasien, terutama ya ada beberapa COVID juga, karena lihat dari nafasnya itu agak berisik gitu kan. Ya, akhirnya periksa di dokter, dan dokter bilang saya kena vertigo. Akhirnya saya dikasih obat. Yang jadi pertanyaan, kok dikasih ada obat diare?
Saya tanyalah ke dokter, dok kok ada obat diare? Iya, buat jaga-jaga. Oh oke. Akhirnya saya pulang lah, minum obat, bla bla bla, minum obat yang dari dokter. Sebelumnya dokter juga bilang kalau misalkan masih belum sembuh, bapak harus PCR. Oke. Tanggal 13 Desember 2020, setelah acara annual gathering itu selesai, saya langsung bergegas ke rumah sakit Primaya yang dekat rumah. Masih di tanggal 13 Desember, kondisi saat itu pusing saya masih, mual saya masih, ditambah lagi sekarang diare. Itu sehari bisa kali 6 atau lebih gitu bolak-balik ke toilet. Tanggal 14 Desember 2020 pagi-pagi saya langsung ke rumah sakit Primaya. Tujuannya apa? Untuk PCR. Ternyata dari Primaya itu dibilang bahwa harus booking dulu. Ya udah, akhirnya wah ribet ya mikirnya gitu. Kondisi badan juga udah terlalu parah. Nah, akhirnya dari Primaya saya langsung ke rumah sakit Pondokopi untuk nanya PCR. Nah, dikarenakan sekitar jam 12 di sana itu kuotanya udah habis. Duh, makin panik gitu, mana mau bawa mobil sendiri gitu kan. Browsing, saya cari rumah sakit terdekat, yaitu di Rumah Sakit Ananda, Bekasi. Sekitar jam 2-an siang ya, jam 14.45 itu saya masih bisa daftar untuk PCR. Itu harganya waktu itu 900.000 dan hasilnya baru diketahui keesokan harinya. Nah, di Rumah Sakit Ananda itu gue dapat swabnya itu hampir jam 4 deh, jam 4 kurang 15. Akhirnya disodok gitu hidung. Ya sakit sih sakit, tapi mau gimana, badan juga masih keliangan. Akhirnya habis swab pulang. Di rumah pun setelah PCR itu tetap minum paracetamol, kemudian obat yang dari rumah sakit Pondokopi gitu kan. Nah, keesokan harinya 15 Desember 2020 pagi-pagi benar jam 7 bawa mobil langsung ke rumah sakit Ananda untuk tahu hasil PCR-nya. Itu nunggu hasil swab itu nggak bisa tidur, bingung gimana nanti kalau misalnya gue positif, anak-anakku gimana. Oh iya, gue punya 4 anak, istri 1. Nunggu hasil PCR itu stres. Gimana kalau misalnya hasilnya positif? Anak-anak gimana? Istri kalau ketularan gimana? Wah, stres. Akhirnya makannya pagi-pagi karena malam nggak bisa tidur. Sekitar jam 7 bawa mobil langsung ke Rumah Sakit Ananda. Nyampelah di Rumah Sakit Ananda, ngambil dananya. Akhirnya dirujuk ke dokter umum dulu untuk diarahkan hasil PCR-nya. Nunggu, akhirnya dipanggil Pak Taufik. Ya, masuklah ke ruang dokter. Bapak positif. Dok, saya belum duduk, dok. Ya, to the point aja Pak, gitu kata dokternya. Kaget sumpah, nangis.
bingung, ya mau gimana lagi gitu, hasil positif. Di situ dokter juga sempat nanya, sudah kontak siapa aja, di rumah anak berapa, istri gimana. Saya ceritain lah bahwasannya punya anak 4, tapi yang aneh adalah saya ditanya punya hewan peliharaan apa enggak. Waktu itu saya bilang saya ada dok, kucing. Disaranin untuk dijauhin dulu katanya. Nggak tahu efeknya apa gitu, tapi sempat ditanya seperti itu. Dokter menyarankan, karena melihat dari hasil PCR-nya, dokter menyarankan untuk saya isolasi di rumah sakit. Karena mengingat kondisi anak takut ketularan, ya 5 keluarga takut ketularan. Saya sempat mikir, karena faktor biaya, karena yang saya tahu tuh hampir 30 jutaan lah. Dokter nenangin saya, tenang pak, dibayarin negara. Alhamdulillah, sumpah senang. Dengan hasil swab ini, bapak berhak untuk diisolasi. Nanti Kemenkes yang bayar. Tanpa basa-basi, boleh dok, dikarenakan alasan anak takut ketularan. Akhirnya saya dibawa ke, sebelumnya ke ruang gede ya, untuk cek tensi, terus namanya akurasi oksigen, kemudian toraks juga gitu kan. Itu sebelum dimasukin ke ruang isolasi. Setelah di ruang ICU, akhirnya dibawa pakai kursi roda ke ruang isolasi di lantai 3, namanya Sakura 15, Sakura ruangan 15. Di situ udah, saya pikir kan isi cuma 3 atau 2 orang ya, ternyata di situ satu ruangan itu ada 5 orang, sama semua kena COVID semua. Ada yang udah 15 hari, udah ada yang 10 hari, macam-macam. Saya udah nggak mikir, mobil saya di bawah itu diparkir asal-asalan. Udah nggak bawa baju. Akhirnya saya bilang ke istri, mah gue diisolasi, gue positif. Kaget, sempat nangis juga istri, karena kepikiran dia gimana, terus anak-anak gimana. Saya coba tenangin dia bahwa banyak pasien yang bisa sembuh juga. Akhirnya saya bilang ke dia untuk drop amunisi saya dalam arti baju, celana, dalaman, kayak makanan juga gitu kan. Ya akhirnya dikirim via Gojek walaupun malam. Nah, hari pertama itu juga saya dipasang infus sampai malam. Ruangan sebelah saya itu pasien yang menurut saya sih belum parah, nafasnya seperti itu, dan agak takut juga kalau saya kayak gitu gimana gitu lah. Malamnya di hari pertama itu saya nggak bisa tidur. Kenapa? Karena sebelah saya itu ngoroknya. Saya akhirnya tidur di lorong itu pakai kursi. Nyaman? Enggak lah, boro-boro nggak bisa tidur. Akhirnya jam 1 malam ya, saya balik ke kamar, susahin tidur. Dan kondisi sebelah itu ngoroknya udah parah. Gue udah pikir nih kayaknya ngelewat nih. Dan bener aja, paginya jam 3-an itu gue pikir kok bisa gitu ya gue tidur. Ternyata banyak suster sama dokter datang ke sebelah dan lewat karena gagal nafas.
Padahal malamnya dia udah video call sama anak, minta support, di ngajiin sama ibunya via video call, dibacain doa. Ya akhirnya ya gitu lewat, mana tahu. Ngeri sih ngeri ngeliat kondisi mukanya, cuma ya mau gimana gitu, sabar aja lah. 16 Desember 2020 sakit saya makin tambah parah, ditambah mual, aduh, kalau makan itu selalu muntah. Kemudian diarenya juga makin tambah parah, ada sejam sekali kali. Cara dia melawan mual itu adalah tetap dipaksa harus makan supaya menjaga imun kita. Saya juga disupport sama istri, susu Bear Brand, kemudian minyak kayu putih dan buah-buahan, terutama jeruk yang mengandung vitamin C. Di hari kedua ini gue infoin ke pengurus RW bahwa saya positif. Saya minta diarahkan keluarga saya di swab dari puskesmas. Dan akhirnya jam 3 itu dari puskesmas datang dan swab istri dan keempat anak saya. Sempet down sih sebenarnya. Gimana kalau misalnya istri positif, terus anak gimana? Siapa yang ngurus anak? Karena keluarga istri dan keluarga saya juga repot, sama-sama repot. Sekitar jam 9 malam dada gue sakit. Akhirnya gue dipasang oksigen sama susternya. Kadang sih kadar oksigen gue kurang ya, pokoknya bermasalah lah. 17 Desember 2020 rutinitas saya di rumah sakit di hari ketiga ini masih sama, olahraga kecil, dan gue belum mandi. Mau gimana mandi, infusan di tangan, jadi kalau buka baju itu susah ya. Akhirnya paksain aja, ya seger lah 3 hari gak mandi. Terus pikiran saya di hari ketiga ini masih tertuju ke hasil swab istri dan anak. Penasaran gimana ini, kalau gini gimana, kalau gitu gimana, pusing. Nah, biasanya gue bangun itu jam 5 stretching, sebelumnya sholat dulu, stretching lah gitu, lari-lari kecil. Tiba-tiba dari Sakura 13 saya diteriakin suster, Pak Taufik, tolong bantuin ya. Bantuin apa sus? Bingung lah, bantuin apa gitu, ngangkat apa. Ternyata disuruh ngangkat jenazah yang meninggal jam 3 pagi di kamar mandi. Akhirnya diangkat juga dengan bantuan 2 suster cewek, saya sama pasien di Sakura 16. Berat dari kamar mandi dibawa ke ranjang. Posisinya udah hitam, mukanya udah hitam. Aduh, nggak tega. Udah di ini jenazah nggak langsung diambil, menunggu tim dari departemen jenazah sebenarnya. Baru jam 10 pagi jenazah diangkut. Nah, di hari ini pikiran saya juga masih ke hasil swab anak istri. Ya, pusing aja nunggu stres. Sempat kepikiran gara-gara kejadian dari pagi, saya berpikir gimana kalau saya yang seperti itu.
gimana sama anak-anak nanti. Setelah kejadian itu saya pikir saya harus sembuh. Saya harus sembuh demi anak sama istri. Karena sebelumnya juga tetangga ada yang meninggal, 2 orang. Dan ini berarti kejadian keempat setelah yang sebelah meninggal juga. Nah ini agak bikin drop juga. Akhirnya dari situ saya harus optimis, saya harus bisa sembuh. Saya nggak mau kejadian kayak orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Saya pengen sembuh demi anak-anak. Dari situ saya olahraga mulai giat, makan banyak gitu, walaupun saya lawan ya. Dari situ saya niat untuk sembuh di anak-anak. 18 Desember 2020, day keempat. Alhamdulillah sakit sudah mereda, tapi masih ada diare. Dada juga setelah dioksigen, alhamdulillah udah nggak sakit. Olahraga pagi tetap, stretching, lari-lari kecil, walaupun hanya di lorong aja yang jarak 50 meter, berapa kali balik itu lumayan lah, bikin keringetan. Ditambah lagi dorongan dari sesama pasien untuk saling support. Saya pun di rumah sakit tuh kerjanya cuma nonton OVJ yang ada Sule, apalagi Haji Bolot. Wah, seneng banget. Dan itu membuat kita tuh tetap optimis. 19 Desember 2020, hari kelima. Setiap hari rutinitas tetap gue lakuin. Olahraga, stretching juga, beribadah harus wajib. Nah, alhamdulillah di hari kelima ini sakit gue udah reda, mual udah nggak ada, pusing nggak ada, diare nggak ada. Biasalah pagi-pagi kita ngobrol gitu sama pasien. Pertanyaan yang sering ditanyain, kena dari mana gitu. Susah kalau kita telusuri kena dari mana, ya bisa aja dari teman di kantor, atau ada yang kena itu dari uang kembalian. Udah nggak percaya, cuma ya ada kemungkinan juga bisa jadi dari uang kembali. Kita ngambil uang dari orang yang memang kena COVID, terus balik ke kita, tapi kita lupa cuci tangan, udah, terus tangan langsung ke hidung, udah, kenal lah. Nah, di hari kelima ini sempat shock karena hasil swab dari puskesmas itu 20 hari. Istri positif, anak pertama negatif, anak kedua positif, anak ketiga negatif, anak keempat negatif. Langkah pertama yang saya lakukan adalah pemisahan kamar. Istri sama anak kedua itu di lantai atas. Untuk anak pertama, anak ketiga, anak keempat itu di kamar bawah. Tapi masalahnya adalah kamar mandinya hanya satu. 20 Desember 2020, dia kenal. Di hari ini badan gue udah fit. Gue diinfoin ibu, kakak ipar, terus ponakan 2 positif. Tapi saya tetap berpikiran untuk fokus ke saya dulu, untuk sembuh. Untuk sembuh itu yang perlu digarisbawahi. 21 Desember 2020, akhirnya saya ambil keputusan dan sudah dikoordinasikan dengan istri. Anak diungsikan ke hotel.
Tapi istri saat itu minta hotel yang dekat rumah agar proses controllingnya lebih mudah. Oke, akhirnya dapatlah di Hotel Summarecon Bekasi. Kebetulan saya ada koneksi juga di Tauziyah, minta tolong beliau untuk koordinasikan ke Hotel Summarecon Bekasi untuk menitipkan anak. Akhirnya berjalan, saya dikasih diskon 10%. Tapi alhamdulillah anak saya, istri saya juga disupport oleh warga Blok L Telaga Mas untuk makanan. Akhirnya diantar oleh Satgas Covid ke hotel untuk proses check-in. Di tanggal ini juga diinfoin bahwa kakak ipar meninggal. Kaget, bingung, karena posisi ibu, kakak, dan kedua ponakan saat itu masih di rumah, belum difungsikan ke Wisma Ragunan. 22 Desember 2020, day 8. Diinfokan bahwa swab kedua dan toraks kedua itu dilakukan antara day ke-7 dan day ke-8. Ternyata meleset. Ternyata itu dilakukan di hari ke-10. Nah, di hari ke-8 ini akhirnya saya persiapin modal untuk persiapan swab. Di hari ini saya minta bantuan ke teman saya, Diana, untuk membawakan atau minta dikirimin air kelapa hijau. Selain air hangat, ditetesin minyak kayu putih atau kumur air hangat dicampur garam, itu tiap hari 3 kali sehari. Itu seharian saya lakukan di samping minum bir brand juga. 23 Desember 2020, day ke-9. Awalnya saya tahu swab kedua dan toraks kedua itu dilakukan di hari 10, dan ternyata pagi-pagi di hari ini saya disuruh tes swab dan toraks. Alhamdulillah, ternyata persiapan saya sedemikian mungkin, mudah-mudahan ada hasil. Ternyata bukan saya aja yang dites juga, ada tetangga saya, Pak Gamal, dia ikut tes. Dia belum siap dan nanti dia belum siapkan makan ini makanya gitu. Tapi dia bilang dia harus ikut untuk swab. Ya udah, kira dia ikut. Kita diarahkan ke ruang Toreks, karena sebelumnya PCR itu di ruang Sakura, ruang kita gitu ya, disodorkan aja ke hidung gitu kan. Di bawah foto toraks, agak lama balik lagi kita ke ruangan menunggu entah jam berapa akan keluar hasilnya. Ternyata jam 3 sore saya dibilang, Bapak Taufik pindah ke kamar negatif ya. Alhamdulillah banget, ternyata swabnya negatif. Tapi belum tentu hasil toraksnya bagus apa enggak, karena gini, kalau misalkan hasilnya positif, toraksnya negatif, itu boleh pulang. Tapi sebaliknya, kalau misalkan swabnya negatif tapi toraksnya masih positif atau ada bercak, itu masih harus tes, masih harus stay di rumah sakit. Oh iya, untuk biayanya yang di-cover sama pemerintah itu hanya 10 hari. Kalau lebih, kita tanggung sendiri ya.
24 Desember 2020, hari ke-10. Di hari ini nggak ada aktivitas yang dilakukan. Pikiran tertuju sama boleh pulang atau enggaknya. Nanya terus ke suster, "Sus, udah ada kabar belum dari dokter?" "Belum Pak, belum." Karena memang keputusan boleh pulangnya atau enggak itu harus dari dokter. Mungkin masih melihat kondisi toraks atau apa. Sekitar jam 11 kurang, saya di WA sama suster Ipeh. "Pak Taufik udah boleh pulang ya?" Pulang, wow, seneng, bahagia. Akhirnya saya infoin ke istri kalau saya boleh pulang, tapi itu pun gak langsung, menunggu berkas-berkas yang harus. Akhirnya itu pun boleh keluar, itu jam 3:30 sore. Betapa senangnya setelah 10 hari itu ada di rumah sakit, yang sirkulasinya ya terbatas itu aja, karena ruangan memang kecil. Pengalaman ini mudah-mudahan bisa menjadikan teman-teman untuk menjadi kuat, jangan frustasi di rumah sakit. Lakukan semua aktivitas. Misalkan kalau saya selama di rumah sakit, saya yang bagiin makanan. Ini pas siapa, ini pas siapa. Ruangan pasien saya, terus dan ruangan lain itu saya bagiin. Sampai-sampai saya mau diangkat istilahnya Pak RT. Nah, segitu aja pengalaman saya. Tetap semangat, selalu berpikiran positif. Kalau misalkan memang ada teman-teman yang kena dan hasil positif, jangan panik. Jangan panik. Minta pengalaman sama yang sudah pernah kena, harus bagaimana. Itu pun terjadi ke teman-teman saya. Oke, begitu aja teman-teman. Jangan lupa komennya di bawah, buat masukan buat saya juga, terutama teman-teman lagi yang kena. Terima kasih teman-teman. Stay safe, stay healthy, jaga kesehatan. Thank you.